Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan Rizal di sini dalam perkuliahan jarak jauh untuk mata kuliah ekonometrika. Teruntuk mahasiswa saya, mahasiswa ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Jember dalam mata kuliah ekonometrika. Mohon maaf, kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung di kelas atau di lab seperti biasanya karena wabah virus corona, sehingga yang bisa kita lakukan adalah menjaga jarak atau social distancing dan menghindari tempat-tempat keramaian sehingga potensi penularan virus dapat ditekan. Maka dari itu perkuliahan dilakukan secara online. Ya kapan lagi ya kan, bisa kuliah sambil tiduran, sambil rebahan di rumah atau di kos, sambil nyemil, sambil ngopi. Dan ya, saya harap sekalipun perkuliahan dilakukan di rumah, tetap jaga produktivitasnya, tetap olahraga, tetap jaga kesehatan, dan jangan sampai melakukan hal-hal yang berpotensi besar untuk menyebarkan dan menularkan virus. Baik, pada materi kita hari ini adalah regresi linier. Sebagai perkenalan awal, kita akan membahas sedikit sejarah tentang analisis regresi linier. Pertama kali ditemukan oleh Galton yang hidup sekitar tahun 1822 sampai 1911, di mana Galton ini menginvestigasi hubungan antara tinggi badan orang tua dan tinggi badan anak, di mana hasil investigasi tersebut atau temuannya adalah kecenderungan orang tua yang punya badan tinggi akan menghasilkan anak yang juga bertinggi badan yang juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, bahwa orang yang tua yang pendek cenderung juga akan melahirkan anak yang pendek juga. Nah, dari sinilah awal dari analisis regresi linier. Kalau pada ekonometrika, kita tahu ya, ekonometrika itu adalah gabungan dari ilmu statistik dan juga ilmu ekonomi, di mana pada ilmu ekonomi kita hanya membahas secara kualitatif, sedangkan pada ekonometrika kita membahas secara kuantitatif. Di teori ekonomi, kita bisa menyatakan hubungan antara harga dan jumlah barang atau Q yang dinyatakan dalam kurva permintaan dan penawaran. Ketika harga itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Itu pada kurva permintaan. Sedangkan dari sisi penawaran atau supply, ketika harga itu naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Gitu ya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan berapa tingkat kenaikan barang, kenaikan jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan pada kenaikan harga tertentu. Tidak ada yang bisa menspesifikasi itu kecuali kita melakukan analisis terlebih dahulu tentang data-data secara empiris atau data-data yang ada di lapangan, yang kita cari sampelnya untuk diestimasi hubungannya. Nah, salah satu metode yang paling banyak digunakan sendiri di dalam ekonometri adalah analisis regresi linier. Definisi regresi linier itu, ini terdapat beberapa definisi dari para ahli. Salah satunya adalah Ellison tahun 1999 yang menyatakan bahwa analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependent dan satu atau lebih variabel independen. Kemudian dari Dan tahun 2001 itu menyatakan bahwa
Analisis regresi merupakan teknik yang digunakan untuk memprediksi skor variabel Y dari atau berdasarkan nilai yang sudah diketahui dari beberapa variabel X. Satu atau beberapa variabel X. Jika kita lihat di dalam bentuk kurva, sumbu horizontalnya ini adalah X dan sumbu vertikalnya ini adalah Y. Kita bisa mengetahui atau memprediksi skor dari Y berdasarkan nilai dari yang sudah diketahui, yaitu nilai dari X. Itu menurut Dan. Kemudian menurut Field tahun 2009 menjelaskan bahwa analisis regresi adalah metode untuk memprediksi outcome variabel dari satu prediktor variabel dan beberapa prediktor variabel. Satu atau beberapa. Kurang lebih dari definisi-definisi ahli tersebut kurang lebih sama, adalah memprediksi nilai dari variabel dependent berdasarkan nilai dari variabel independennya. Nilai dari kita mencoba untuk memprediksi nilai Y dan berdasarkan nilai dari X-nya. Baik, setelah ini kita akan mencoba membedah dasar perhitungan dari regresi linier. Kita menuju sheet 1 terlebih dahulu. Ini kita sudah siapkan data yang sederhana saja, pakai angka-angka kecil sehingga kita bisa mudah untuk memahami bagaimana perhitungan regresi linier. Dan metode yang digunakan dalam analisis regresi linier ini adalah metode OLS atau Ordinary Least Square atau menggunakan kuadrat terkecil. Oke, di sini kita ada dataset berupa variabel X dan variabel Y, di mana X ini adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen. Atau kalau kita menggunakan istilah lain, variabel X ini adalah variabel prediktor dan variabel dependen ini adalah variabel outcome. Atau juga bisa disebut dengan variabel respon, di mana variabel X ini adalah sumbu horizontal dan Y adalah variabel di sumbu vertikal. Kita sudah melakukan atau membuat plot di mana X ketika X sama dengan 1, Y-nya adalah 2. Kita bisa lihat di sini. Seperti ini, dan ketika X sama dengan adalah 2, X 2, maka Y-nya adalah 4. Begitu juga seterusnya ya. Jika X 3, kemudian X-nya 4 dan juga X-nya 5, ini sesuai dengan data yang ada di sini. Ya, baik. Kita bersihkan dulu. Kita juga bersihkan dulu ya. Nah, yang mesti kita lakukan adalah kita akan mencoba mencari hubungan antara X dan Y melalui sebuah garis yang dinamakan garis regresi. Nah, hubungannya kira-kira seperti ini atau seperti ini.
Tapi jika kita lihat secara kasar di sini, kita akan melihat hubungan yang sepertinya akan positif. Atau ketika X bertambah, maka Y juga akan ikut bertambah. Itu menunjukkan hubungan yang positif. Tapi hubungan yang negatif adalah ketika X bertambah, Y-nya justru malah berkurang. Ya, anggap saja ini kita hubungannya adalah positif. Nah, kita akan mencari garis regresinya. Ini kita sebut dulu dengan regression line atau garis regresinya. Nah, garis regresi ini mengandung informasi bahwa kita dapat memprediksi nilai Y berdasarkan nilai dari X. Misalkan, ketika kita sudah membuat garisnya ini, garis regresi lainnya, kita akan bisa mengetahui ketika X ini sama dengan 6, maka nilai prediksi dari Y-nya ini berapa? Nah, kira-kira sekitar sini. Ketika kita sudah bisa membentuk garisnya ini atau melakukan yang namanya sebuah pemodelan. Nah, kita hapus dulu, kita bersihkan dulu. Misalkan seperti itu. Caranya untuk membuat garisnya ini, kalau di Excel ini sudah ada langsung ya, sudah ada langsung caranya. Kita bisa klik di sini, kita buat trend line-nya. Nah, kita sedikit kasih sedikit modifikasi di sini. Untuk lainnya kita coba misalkan kita kasih warna merah ya, biar lebih jelas. Kemudian garisnya kita bisa ganti dengan garis yang seperti ini, tidak patah-patah. Lalu kita bisa modifikasi juga, kita bisa memunculkan berapa fungsinya. Fungsinya secara otomatis kita bisa ketahui bahwa nilai Y ini yang ada di sini, itu adalah 0,6 kali X ditambah 2,2. Nah, nilai ini didapat dari mana? Kita akan coba lakukan perhitungannya secara manual. Misalkan nilai yang ada di sini, kita harus cari dulu yang namanya rata-ratanya. Rata-rata. Baik, dengan rumus average sama dengan average dari X. Kemudian kita bisa copy ke sebelah. Oh, ternyata rata-rata X adalah 3 dan rata-rata Y adalah 4. Nah, untuk mengetahui garis ini, ketika kita belum kasih ya, misalkan kita hapus dulu. Nilai rata-rata ini kita bisa jadi acuan untuk mencari posisi paling tengahnya. Rata-rata 3, X-nya 3, Y-nya 4. Berarti ada di sekitar, saya buat ininya dulu. X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4. Ada di sini. Garis regresi akan pasti memotong nilai rata-rata dari keduanya. Pasti akan memotong di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengetahui garis regresinya, kita akan coba melakukan perhitungan secara manual.
Pertama-tama, untuk perhitungannya, pertama kita akan mencari rata-ratanya, rata-rata dari X dan rata-rata dari Y. Kita menemukan bahwa rata-rata X atau kita notasikan dengan X bar itu sama dengan 3. Lalu rata-rata dari Y atau Y bar adalah 4. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mencari nilai X dikurangi dengan X bar. Nilai X adalah nilai yang ada di sini, dan X bar adalah 3. Kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Ketika X bar adalah 3, maka dia posisinya akan ada di sini. Lalu kita akan mencari jarak dari X dan dikurangi dengan X bar. Jarak dari sini ke sini. Kita lihat bahwa di sini Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Ketika X-nya 1, maka jarak yang ada di sini adalah berapa? Jarak dengan X barnya. Dengan cara kita akan mengurangi X dengan X barnya. Kita akan coba cari X dikurangi dengan X bar. Kita kunci dulu dengan tanda dolar atau dengan tombol F4. Nah, kita akan ketemu bahwa jaraknya adalah min 2. 3 dikurangi 1, min 2 kan? Selisihnya maksudnya. Dan kita akan copy semuanya. Kita lihat ketika X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4, maka jaraknya adalah min 1. Ketika Y-nya, ketika X-nya 3, Y-nya 5, maka jaraknya adalah 0. Lalu ketika X-nya 4, dan Y-nya 4, maka jaraknya adalah positif ke kanan. Jadi jaraknya 1. Kemudian dan seterusnya. Ketika X-nya 5 dan Y-nya 5, maka jaraknya adalah 2. Ya, seperti ini ya. Setelah kita melakukan X min X bar, lalu kita akan melakukan kebalikannya, yaitu Y min Y bar. Kita akan coba hitung terlebih dahulu. Y min Y bar jadi sama dengan Y dikurangi dengan rata-rata dari Y. Kita kunci dulu. Namun kali ini gambarannya atau ilustrasinya adalah seperti ini. Y rata-ratanya adalah 4, berarti posisinya ada di sini. Lalu kita akan mencari jarak dari masing-masing X-nya. Ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 2, maka jaraknya adalah minus 2. Ketika posisinya ada di bawah, tandanya akan berubah jadi negatif. Kemudian ketika Y sama dengan 4, maka X-nya 2 ada di sini, maka jaraknya tidak ada atau 0. Kemudian kalau ini jaraknya adalah 1. Lalu kemudian 0 lagi karena tepat ada di sini. Lalu kemudian jaraknya karena di atas garisnya, maka jadi positif 1. Nah, jika kita ingat tadi bahwa garis regresi akan memotong tepat pada rata-ratanya, yaitu 3 dan 4. Lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah
mengkuadratkan X min X bar. Jadi kita akan mengkuadratkan X min X bar. Kita kuadratkan. Kita langsung saja. Kolom yang ada di sini kita kuadratkan. Pangkat 2. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai yang ada di sini, yaitu perkalian antara kolom yang ada di sini dan kolom yang ada di sini. Kalau kita akan tuliskan X min X bar kita kalikan dengan Y. Kita geser dulu ya. Y bar. Lalu kita hitung berapa nilainya. Kita kalikan dengan kolom yang ada di sini. Oke. Setelah kita menemukan hasil dari X dikurang X bar kuadrat, lalu X min X bar dikalikan dengan Y min Y bar, kita akan cari jumlah masing-masingnya. Kita coba sum nilai yang ada di sini dan nilai yang ada di sini. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai dari garis regresinya. Di mana rumusnya adalah Y topi atau Y prediksi sama dengan nilai dari B0 tambah B1 X. Atau di dalam buku-buku lain mungkin notasinya seperti ini, A plus BX. Langkah yang pertama kita harus lakukan adalah kita mencari nilai dari B-nya ini atau B1-nya. Kita coba di sini, misalkan kita kasih notasi B. B ini didapat dari sigma atau jumlah dari X min X bar kuadrat mohon maaf, sigma dari X min X bar dikali dengan dikali dengan Y min Y bar dibagi dengan sigma X min X bar kuadrat. Ini seperti yang ada di buku-buku dimanapun. Rumusnya adalah seperti ini untuk metode ordinary least square. Nah, ini terlihat seperti rumit, padahal sebenarnya adalah tinggal ini aja, kita membagi
ini X min X bar dikali dengan Y min Y bar adalah di totalnya adalah atau sigmanya adalah 6. Kemudian penyebutnya adalah ini. Sigma dari X min X bar kuadrat adalah 10. Maka kita ketahui bahwa B-nya adalah 0,6. Gitu ya. Nah, kita kembalikan ke rumusnya terlebih dahulu. B0, ini B atau B1 ya. B0 plus B1X. Kita sudah ketahui B1-nya, yaitu 0,6 X. Nah, lalu kita mencoba untuk mengetahui B0-nya. B0-nya ini adalah istilahnya adalah intercept. Intercept atau konstanta. Konstanta yaitu ada di sini. B0. Sekitar sini ya. Kita harus mencoba mengetahuinya. Karena B1-nya sudah kita ketahui 0,6, kita bisa masukkan sembarang nilai dari Y dan X-nya. Kalau kita lihat ada di sini, kita coba nilai yang paling tengah dulu ya, nilai rata-ratanya. Oh, Y, karena Y-nya ini adalah 4 rata-ratanya, maka B0 sama dengan 0,6 kali X. X-nya 3. Berarti B0 sama dengan 4 dikurangi dengan ini berapa? 0,6 kali 3 1,8. B0-nya 2,2. Ya. Lalu kita kembalikan lagi ke rumus bahwa Y prediksi atau Y hat, Y topi itu sama dengan 2,2 ditambah 0,6X. Nah, inilah garis regresinya atau model regresinya. Kalau kita kembalikan lagi ke perhitungan secara otomatisnya di Excel, kita akan menemukan hasil yang sama. Kita munculkan trend line-nya. Ada di sekitar sana ya. Kita ubah dulu warnanya. Misalkan kita ganti dengan warna kuning. Warna yang agak mencolok, misalkan merah dengan garis yang tidak putus-putus. Lalu kita coba munculkan fungsinya. Nah, kita bandingkan dengan yang ada di sini. Hasil perhitungan manual kita. Y sama dengan 0,6X plus 2,2. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk perhitungan secara manual regresi linear. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menghitung regresi ini dengan data yang sudah saya siapkan, namun langsung menggunakan software statistik. Ini hanya sebuah pengantar bahwa regresi linear ini perhitungan manualnya adalah seperti ini. Nah, baik, itu dia perhitungan secara manual.
Karena ini hanya sebagai contoh dan sebagai gambaran awal untuk mengetahui bagaimana regresi linear itu dihitung, maka kita tadi hanya menggunakan angka-angka yang kecil dan mudah dihitung. Nah, bagaimana jika kita melakukan sebuah penelitian dengan data yang relatif lebih banyak, seperti ini misalkan. Kita ada sekian, hampir 1000 ya, sekitar 935 dataset. Kita tidak bisa mengandalkan perhitungan secara manual. Maka dari itu kita butuh yang namanya bantuan dari software. Untuk pembahasan kita kali ini menggunakan regresi linear sederhana yang mana pada metode tersebut kita hanya menggunakan dua variabel, yaitu satu variabel dependent dan satu variabel independent. Kita akan mencoba mencari hubungan antara upah dan tingkat pendidikan. Nah, ketika kita punya dataset seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah membuat dataset ini menjadi yang paling final, yang paling bersih. Misalkan kita ada punya sekian dataset dan kita hanya membutuhkan dua variabel, kita bisa melakukan seperti ini. Kita copy wage ini adalah upah, lalu kemudian education atau pendidikan. Kita akan mencoba mencari hubungan atau pengaruh apakah edukasi atau pendidikan ini berpengaruh pada upah. Nah, kita coba copy dulu ke sheet kedua. Nah, jadi praktis kita hanya mempunyai dua variabel yang kita butuhkan saja. Lalu kita simpan. Nah, untuk menghitung atau menggunakan metode regresi ini kita menggunakan software yang kita sepakati bersama, yaitu software Stata. Kita buka dulu program Statanya. Nah, seperti inilah tampilan awal dari program Stata. Nah, yang perlu kita lakukan untuk menganalisis regresi itu kita perlu untuk mengimpor datanya terlebih dahulu. Karena dalam bentuk Excel kita mesti impor dulu. Caranya adalah klik file, lalu impor. Kita pilih Excel spreadsheet. Kita klik. Nah, kita cari filenya. Filenya kita simpan di mana sesuai dengan ininya ya. Data kalian itu ditaruh di folder mana. Kita cari dulu. Nah, kalau saya letakkan di sini. Nah, nama filenya wage 2. Kita akan buka. Nah, kita bisa memasukkan sini semua, tapi karena di baris pertama atau first row-nya ini adalah nama variabelnya, maka kita ubah dalam bentuk seperti ini. Kita centang supaya dia menjadi variabel, dan kita hanya butuh dataset ini. Butuh angka-angkanya, tidak butuh huruf yang ada di sini. Jadi kita buat baris pertama ini menjadi variabel name, karena memang nama dari variabelnya. Kita tidak memasukkan ini dalam estimasi atau perhitungan, tapi kita menjadikan ini sebagai nama dari variabel. Kita bisa import semua. Oke. Jadi semua variabel yang ada di sini masuk, atau kita bisa melakukan seperti ini. Kita klik file, import Excel spreadsheet, kemudian Excel ini ya sama. Lalu kita pilih tabel 2 yang memang sudah bersih, tinggal yang benar-benar kita butuhkan saja. Karena kali ini kita hanya membahas regresi linear sederhana dan kita hanya membutuhkan dua variabel,
yaitu satu variabel dependent dan satu variabel independent. Kita tidak perlu semuanya ini, yang banyak ini. Nah, kita bisa import ini dengan first row as variable names. Lalu kita masukkan. Oke. Nah, do you want to continue and lose unsaved data? Ya, kita hapus saja data yang sebelumnya. Nah, tinggal hanya dua. Which ini adalah upah, kemudian eduk ini adalah tingkat pendidikan atau lama pendidikannya. Nah, kita akan mencoba meregress atau meregresikan antara edukasi dan upah. Apakah edukasi berpengaruh terhadap upah? Gitu. Caranya kita bisa melakukan seperti ini. Di kolom komen seperti ini, kita bisa mengetikkan regress ya, regress spasi, kita ketikkan nama variabelnya. Persis. Spasi edu. Perlu diingat bahwa variabel yang kita awal ketik di sini, yang wage ini, adalah variabel dependentnya atau y-nya. Lalu yang selanjutnya adalah variabel x-nya. Kita akan mencoba mengetahui apakah edukasi, yang ini variabel independennya, berpengaruh terhadap upah, yaitu variabel dependentnya. Kita akan mencoba meregress seperti ini. Cukup dengan seperti ini. Kita enter saja, sudah langsung keluar hasilnya. Cara lain kita daripada mengetik regress terlalu panjang, ini Stata sudah bisa mengenali komen seperti ini. Cukup dengan reg, lalu daripada kita juga mengetik satu persatu, which atau WAGE, kemudian spasi edukasi sesuai dengan ini. Kalau takut salah ketik, kita bisa langsung masukkan di sini. Klik. Perlu diingat kembali bahwa variabel yang pertama masuk adalah variabel dependent atau y-nya. Kemudian variabel yang selanjutnya adalah variabel x-nya. Kita masukkan itu. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang sama. Kita lihat number of observation-nya 935 atau jumlah yang diobservasi seperti yang kita lihat di Excel tadi adalah jumlahnya adalah 935. Atau kita bisa melakukan dengan cara klik. Kita klik statistik, kemudian linear model, linear regression. Kita untuk dependent variabelnya kita masukkan wage dan independentnya kita masukkan edukasi. Oke, kita Nah, ketika kita melakukan proses klik, sebenarnya dia sama seperti kita melakukan komen. Ada di sini. Muncul regress which eduk. Nah, kita bisa hafalkan ini kode-kodenya seperti ini. Nah, tapi untuk mengetahui ini adalah proses regresinya, tapi seringkali di dalam penelitian kita selalu menggunakan summary-nya terlebih dahulu atau ya ringkasan terhadap datanya. Misalkan kita summary wage dan eduk. Kita masukkan. Oh, ini tidak dikenali. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini, summary, tables, and test. Nah, kita pilih summary statistiknya. Kita pilih dua-duanya. Oh, ternyata di sini yang kode saya salah. Ini adalah summary, makanya dia tidak mengenali, padahal sebenarnya kodenya adalah summarize. Gitu.
Nah, kita bisa mengetahui bahwa jumlah observasinya dari Wage adalah 935, yang edukasi juga dengan rata-rata rata-rata skornya adalah 957,9 sekian-sekian, dan kemudian edukasi rata-ratanya adalah 13,4 dengan standar deviasi em, untuk wage atau upah ini sebesar 4,04 sekian, dan edukasi standar deviasinya 2,19 dengan nilai minimal wage, upah minimal yang ada di dalam dataset tersebut adalah 115, yang paling kecil. Kemudian dengan nilai maksimalnya upah tertingginya 3.078. Sementara di edukasi minimalnya adalah 9. Ini mungkin 9 tahun ya, 9 tahun masa lama pendidikannya. Kemudian yang paling lama adalah 18 tahun. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui summarize-nya atau summary-nya, kita akan melakukan regresi seperti tadi. Kita ketik reg spasi wage dan education. Nah, kita akan mengetahui di sini, kita copy dulu ya. Kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Word aja. Baik, setelah di copy, saya ulangi kembali untuk summarize atau summary-nya. Ini untuk variabel wage atau upah, kita tulis saja, dan pendidikan. Ini observasinya sama, sekitar 935, dengan rata-rata upah adalah 957,94, dengan standar deviasi sebesar 404,36, dengan nilai minimal atau nilai yang paling kecil dari upah tersebut adalah 115, mungkin dalam bentuk dolar kali ya. Lalu kemudian untuk upah maksimalnya sebesar 3.078. Nah, untuk pendidikannya jumlah observasinya sama dengan rata-rata 13,46, kemudian dengan standar deviasi 2,19, dengan nilai minimal adalah ini mungkin 9 tahun lama pendidikannya, mungkin dari usia 7 tahun sampai 16 tahun ya. Dan kemudian nilai maksimalnya yaitu sebesar 17 tahun, paling lama ya, nilai maksimalnya. Kemudian untuk membaca tabel regresinya adalah seperti ini. Kita lihat dulu untuk kecocokan modelnya. Kecocokan model kita bisa melihat dari F-nya atau F statistiknya. Ini menunjukkan tingkat kecocokan modelnya. Ketika ini di bawah dari nilai alfa, misalkan kita ambil nilai alfa 5% atau 0,05. Ketika ini di bawah 0,05, maka model dinyatakan baik atau layak. Nah, lalu yang kedua, kita lihat dari probability dari tes statistiknya. Ini untuk menguji hipotesisnya. Hipotesis. Nah, setelah model ini dinyatakan layak, nah, kemudian kita melihat hipotesisnya. Nah, karena ini adalah regresi linear sederhana, di mana hanya terdapat dua variabel, yaitu satu variabel dependent dan satu variabel independent, maka F-nya ini akan sama dengan T-nya, nilai signifikansinya. Jadi kita hanya lihat salah satunya saja untuk menguji hipotesis. Kita lihat di T-nya untuk melihat kecocokan modelnya, kita lihat di F dan nanti R square. Nah, untuk R square kita masuk pada tahapan penjelasan yang lebih lanjut di pertemuan berikutnya, tapi kita kali ini akan fokus pada regresi linear sederhana saja, di mana hipotesisnya kita buat dulu H0 dan
H alternatifnya. H0 dan H alternatif. H0-nya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan dari pendidikan terhadap kenaikan upah. Karena kita menggunakan hipotesis satu arah ya. Karena kita tahu dari ini, dari koefisiennya menunjukkan bahwa nilainya positif. Lalu H alternatifnya ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan terhadap upah. Yang H0-nya adalah tidak ada pengaruh, dan yang H alternatifnya adalah ada pengaruh. Lalu kita masukkan persamaannya terlebih dahulu, di mana Y atau upah adalah fungsi dari konstantanya 146,95 ditambah dengan 60,21 dikali dengan X-nya. Nah, X-nya dalam hal ini adalah pendidikan. Kita kembalikan ke rumusnya, ini adalah konstantanya atau B0-nya tambah dengan B1-nya kali X. Nah, X-nya itu pendidikan. Kemudian Y-nya adalah upah. Nah, lalu kita menentukan kriteria dari hipotesisnya, yaitu tolak H0 ketika p-value kurang dari 0,05, atau ini dalam hal ini adalah alfanya. Kita lihat p-value-nya sama dengan 0,00, di mana alfanya ini 0,05. Maka kan lebih dari ini nih. Alfanya lebih tinggi daripada p-value-nya, atau p-value-nya lebih kecil daripada alfanya. Nah, karena ini memenuhi kriteria untuk penolakan, maka H0, kesimpulannya adalah H0 ditolak. H0 ditolak. Lalu kita kembalikan lagi ke pernyataan hipotesisnya. Ketika H0 ditolak, maka yang H alternatif yang kita tidak tolak, karena memang H0-nya yang ditolak. Berarti kita ambil yang H alternatif, yaitu kesimpulan ada pengaruh yang signifikan dari pendidikan terhadap kenaikan upah.
karena memang koefisiennya di sini adalah positif ya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya atau semakin lama pendidikannya, maka upah yang didapatkan oleh para responden ini juga akan semakin naik seperti itu. Dan untuk modelnya atau persamaannya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, berapa sih tingkat upah yang diprediksi ketika pendidikan ini misalkan naik dari satu gitu ya. Misalkan dari 9 tahun ke 10 tahun. Nah, ini nanti dikalikan dengan 60,21 ditambah dengan 146,95. Nah, itulah upah yang kita prediksikan didapatkan gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk eh, regresi linear sederhana. Nah, namun di dalam regresi sederhana ini dan nanti pada regresi berganda ada asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi untuk menghasilkan model yang terbaik. Nah, kalau kali ini kita hanya sebatas menspesifikasi model atau menentukan model dan melakukan pengujian hipotesis terhadap variabel-variabel yang ingin kita teliti. Dalam hal ini adalah pengaruh pendidikan terhadap upah. Dan ternyata disimpulkan bahwa memang ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kenaikan upah. Seperti itu ya. Oke, baik, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti kita buat grup ya, buat grup di WA terkait perkuliahan di ekonometri ini selama kita masih posisi lockdown seperti ini. Oke, kita nanti lanjutkan di uh, grup WhatsApp. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.